Salam Bapak Ibu kekasih Tuhan. Hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama, amin. Kita percaya bahwa saudara dan saya dan kami di tempat ini, kita semua diberkati. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita angkat hati dan suara kita. Haleluya. Katakan lebih dari pemenang. Yes, Lord. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan hari ini. Haleluya. Oleh kuasa darahnya. Jika siapa? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari, sekali lagi kita katakan, lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika siapa di pihak saudara, di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkan panjinya. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkan panjinya. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari, sekali lagi katakan kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Oh benar Tuhan, hari ini Tuhan kami mau ungkapkan hati kami di hadapan Engkau. We love you Lord, we love you. Yes, Jesus. Kami mau katakan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Lord. Kami mau menaikkan hati kami untuk-Mu. Mari jemaat Tuhan kita angkat pujian ini. I love you Lord, for your mercy never fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness. Jemaat Tuhan katakan sekali lagi, I love you Lord, for your mercy never fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. For every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my days, all my life it have been faithful. Hallelujah. You have been so good. With every breath
jemaat saja katakan, oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Benar Tuhan, berbicaralah. all my life. Sebab kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berbicaralah saat ini Tuhan, sebab kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita sama-sama untuk mengerti kebenarannya, bahwa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau tetap menjaga dan melindungi kami, bahkan beri kesempatan kami untuk kami bisa belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, kiranya Kau berkati hati kami, Kau berkati telinga kami, untuk kami menjadi seorang murid yang mau dengar-dengaran apa yang Engkau katakan. Bapa, berkati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini saya beri tema push, pray until something happen. Di mana firman ini saya ambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya dapatkan ada 4 poin di dalam firman ini. Poin pertama yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1 yang bunyinya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Di mana di sini Tuhan mengatakan bahwa kita harus berdoa tidak jemu-jemu. Hal inilah yang Tuhan mau terhadap kita semua sebagai orang percaya, bahwa kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apapun kondisi keadaan kita, jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan, untuk datang selalu kepada Tuhan. Apapun permasalahan kita, Tuhan adalah kunci dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Hanya kepada Dia, datang kepada Dia, segala sesuatu dapat diubahkan. Dan saya percaya, yakin akan itu, karena Tuhan adalah kunci pembuka dari setiap problema kehidupan kita, saat ini maupun nanti. Jangan pernah jemu untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa untuk datang kepada Tuhan. Jadikan doa gaya hidup kita sehari-hari. Yang kedua, tentang hakim dan janda miskin yang selalu datang dan memohon. Lukas 8 ayat 2 sampai 6. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, hendaklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan
hakim yang lalim itu. Bagaimana hakim itu begitu takutnya akan seorang janda miskin yang selalu datang memohon kepada dia. Dan saya percaya bahwa saat kita seperti janda itu yang selalu datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita tanpa membawa kekayaan kita, posisi atau jabatan yang ada dalam diri kita, maka Tuhan berkenan akan itu. Dan Tuhan pun katakan, camkanlah apa yang hakim lalim itu katakan. Hakim itu begitu takut dengan si janda miskin ini, hingga dia mengabulkan permohonan si janda ini. Dengan begitu beraninya si janda ini untuk mendatangi hakim, memohon agar semua perkara yang dia hadapi dan dia terima untuk segera ditolong oleh si hakim ini. Saya dapatkan di sini bahwa saat kita datang seperti janda ini ke Tuhan dengan tidak membawa apa-apa, selalu datang dan memohon, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita apapun itu. Yang ketiga ialah Allah menolong orang yang siang malam berseru kepadanya. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolongnya? Di sini Tuhan membenarkan orang yang siang malam berseru kepadanya. Saya dapatkan bahwa saat kita hidup benar di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Intinya bahwa kita harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan untuk Tuhan menolong kita dalam segala hal. Yang keempat, Allah mau melihat seberapa besar iman yang kita miliki terhadap Dia. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Di sini Tuhan membenarkan iman kita, bahwa saat kita mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mewujudkan setiap permohonan kita. Dari firman di atas ini, saya bisa ambil kesimpulan bahwa saat kita tidak jemu-jemu berdoa, Tuhan akan mengabulkan. Saat kita datang kepada Tuhan siang dan malam, saat kita memohon dengan hati yang hancur, dengan hati yang tulus, Tuhan akan menyatakan mukjizatnya terhadap kita. Dan saat Tuhan membenarkan hidup kita dan kita hidup benar di hadapan Tuhan, segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang keempat, saat kita hidup dengan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatunya akan terjadi. Seperti yang Tuhan katakan di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Dan saya percaya bahwa saat kita meminta, Tuhan akan memberi. Saat kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan. Saat kita mengetuk pintu surga, pintu akan dibukakan. Itulah yang Tuhan janjikan. Seperti yang Tuhan katakan bahwa apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepas di bumi akan terlepas di surga. Saat kita mengikat semua kuasa-kuasa kegelapan di bumi ini, itu akan terikat. Saat kita melepaskan pengampunan, melepaskan berkat, melepaskan sukacita, melepaskan damai sejahtera untuk orang-orang sekeliling kita, itu akan terlepas dari surga. Itulah yang saya pegang janji Tuhan, dan saya percaya janji Tuhan iya dan amin. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Seperti tema saya, pray until something happen. Kita berdoa sampai sesuatu terjadi, seperti saat sekarang dengan kondisi apapun yang kita alami, dengan pandemik yang ada, dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Tapi saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita, dan saya percaya bahwa Tuhan selalu melihat orang-orang pilihannya, dan Tuhan selalu menolong siapapun juga. Dia tidak peduli karena Dia mengasihi kita umatnya.
Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman itu Tuhan terus Kau tumbuhkan dalam hati kami untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kasih damai sejahtera Allah selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, dan setiap orang percaya katakan amin. Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita semua diberkati dengan mendengarkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, di mana kita diingatkan kembali bahwa permintaan, permohonan kita yang saat ini kita minta dan mohonkan kepada Tuhan, kita mau melihat bagaimana wanita janda yang meminta tidak jemu-jemu kepada sang hakim. Dan ketika dia terus meminta tidak jemu-jemu, bertalu-talu meminta kepada hakim, dan hakim mengabulkannya. Demikian juga dengan doa kita. Kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa, kita menghadap dan berharap tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Namun semua menjadi keputusan Tuhan. Keputusan Tuhanlah yang terbaik atas permohonan kita, doa-doa kita, dan apa yang kita harapkan. Baik, kita mengundang pada hari Selasa nanti jam 19.30 kita juga akan bertemu di Zoom online, di mana kita akan saling menguatkan, bertemu satu dengan yang lain, saling sharing dan saling meneguhkan. Jangan lupa hari Selasa jam 19.30. Begitu pula dengan hari Minggu nanti jam 10 kita akan bertemu kembali di ibadah online jam 10 pagi. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau beribadah kembali pada hari Minggu berikutnya di jam yang sama. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa seperti doa Bapa yang telah diajarkan kepada kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita arahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah. Ia menyinari kita dengan sinar kemuliaan-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.